Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran matematika hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu harap sebelum kalian mengikuti pelajaran kali ini, kalian sudah absen bersama wali kelas kalian atau mengirim foto menggunakan seragam sekolah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang relasi dan fungsi, tapi dengan topik yang berbeda. Kompetensi dasar itu masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi tersebut. Lalu tujuan dari pembelajaran kali ini itu siswa mampu mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Lalu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan menggunakan berbagai macam representasi tersebut. Pada pertemuan kali ini topik yang akan dibahas yaitu mengenai notasi fungsi, lalu menyatakan atau menyajikan fungsi, dan juga rumus dan nilai fungsi. Apakah topik ini masih asing di telinga kalian? Ibu harap setelah mempelajarinya hari ini, kalian bisa mengingat dan mengenal apa itu notasi fungsi, menyatakan atau menyajikan fungsi, dan juga rumus dan nilai fungsi. Oke, notasi fungsi. Jadi, fungsi itu jika dinotasikan harus dengan huruf kecil. Misalkan F kecil, G kecil, atau H kecil. Nah, kalau himpunan dia harus dengan huruf kapital. Jadi ini himpunan A misalkan, lalu himpunan B. Itu A dan B-nya harus huruf kapital. Maka jika kita ingin menotasikan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, kita notasikan dengan F.2 himpunan A atau A menuju atau tanda panah himpunan B. Jadi ini artinya F memetakan himpunan A ke himpunan B, seperti itu. Lalu kalau fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi X ini adalah anggota-anggota dari himpunan A. Jadi kita tulis F.2 X dipetakan ke Y sama dengan Fx. Jadi Y itu atau Fx itu sama. Sampai sini paham cara menotasikannya? Lalu, nih kita lihat lagi. Di sini, misalkan ada F.2 X tanda panah Y. Itu kita bacanya adalah F memetakan X ke Y. Seperti itu. Lalu, kalau ini F.2 X tanda panah Fx. Berarti bacanya F fungsinya memetakan X ke Fx. Lalu, kalau yang ini dibacanya X, dibacanya fungsi memetakan X ke Y sama dengan Fx. Nah, apa itu Fx, Bu? Jadi, Fx itu atau Y itu merupakan bayangan dari X atau nilai fungsi dari X. Nanti kita akan pelajari nilai fungsi. Nah, himpunan dari nilai Y sama dengan Fx itu nantinya disebut daerah hasil atau range. Kalian pasti udah tahu kan di pertemuan sebelum juga kita sudah belajar ya tentang range. Range itu adalah daerah hasil. Lalu, kalau di relasi kita udah membahas cara menyajikan relasi. Nah, di fungsi juga ada. Tapi ada beberapa perbedaan. Kalau di relasi ada 3, kalau di fungsi ada 5, yaitu terdiri dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, grafik kartesius, persamaan fungsi, dan juga tabel.
Biar kalian lebih paham, kita langsung aja ke contoh. Nah, di sini tadi gimana bacanya notasinya? Berarti diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Dengan anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B itu ada 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi F dinyatakan dengan 3 kali dari. Maka jika kita diminta yang pertama itu dalam bentuk diagram panah, berarti 3 kalinya dari 1 adalah 3, 3 kalinya dari 2 adalah 6, 3 kalinya dari 3 adalah 9, dan 3 kalinya dari 4 adalah 12. Nah, lalu tadi 1 dipasangkan dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12 di sini. Panahnya ya kan? Kalian bisa lihat di sini panahnya 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12. Maka kalian masih ingat kan cara menulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan? Tinggal kita buka kurung kurawal lalu buka kurung 1,3 karena 1 berpasangan dengan 3, tutup kurung. Lalu koma 2,6, 3,9, 4,12 dan harus sesuai pasangannya. Jangan lupa ini ada domain dan ini ada kodomain. Tapi itu kalau di relasi, kalau di fungsi ntar kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, yang ketiga itu adalah sajian fungsi dalam bentuk grafik. Grafik kartesius ya kalian tinggal 2 titik aja. Di sini misalkan X-nya 1, Y-nya 3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3. Jadi buat titik di sini. X-nya 2, Y-nya 6. Jadi buat titik di sini. Lalu X-nya 3, Y-nya 9. Kita buat titik di sini. Lalu yang terakhir X-nya 4, Y-nya 12. Kita buat titik di sini. Nah, di fungsi ini ada juga penyajian dalam bentuk persamaan fungsi. Tadi dibilang relasi fungsinya adalah 3 kali dari. Berarti 3 kali dari X. Maka fungsi fx sama dengan 3x. X ini merupakan suatu variabel yang mewakili domain. Nah, yang terakhir sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Di soal ini domainnya ada 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis X-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Lalu Y atau Fx itu tadi kan rumusnya 3X. Jadi kalau X-nya 1 berarti Y-nya 3 kali 1 hasilnya 3. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya itu 3 kali 2 hasilnya 6. Lalu kalau X-nya 3 berarti Y-nya 3 kali 3 yaitu 9. Kalau X-nya 4 berarti Y-nya 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi 1, 2, 3, 4 ini nanti kita ini menggantikan X. Jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan 3 kali 4. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, Ibu sangat mempersilahkan kalian untuk bertanya kepada Ibu di WhatsApp gitu. Kalau ada yang belum ngerti nggak apa-apa, tanya aja. Nah, lalu contoh. Nah, ini ada contoh yang kedua. Misalkan di sini diketahui fungsi X, diketahui fungsi yang memetakan X ke 2 min setengah X dengan daerah asal atau domainnya itu X lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari 6. Lalu X itu anggota bilangan bulat. Nah, di sini diketahui berarti persamaan fungsi F adalah Fx sama dengan 2 min setengah X. Jadi kalau misalkan di sini tulis F memetakan X menuju 2 min setengah X. Berarti kita tulis persamaan fungsinya itu adalah Fx sama dengan, tinggal kalian tulis saja 2 min setengah
X. Nah, lalu untuk mengetahui range-nya atau koordinat titiknya, kalian bisa buat tabel. Tadi domainnya ada X-nya, X lebih besar sama dengan min 2, jadi min 2 ikut ya. Dan X kurang dari 6, jadi min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mencari fx. Ini ada rumusnya, yaitu 2 min setengah X. Jadi, nanti kalian masukin 2 dikurang setengah dikali min 2, hasilnya 3. Lalu 2 dikurang setengah kali min 1, 2 ditambah setengah jadi 2 setengah. Dan seterusnya. Nah, maka koordinat titiknya berarti X, fx atau X, Y. Berarti ini min 2,3, min 1,2 setengah, 0,2, 1,1 setengah, dan seterusnya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui koordinat titiknya, kalian bisa langsung menggambar grafik. Gimana, Bu? Gambarnya, tinggal kalian tentukan saja titiknya. Kalau X-nya min 2, Y-nya 3, berarti ada di sini. Kalau X-nya min 1, Y-nya 2,5, berarti kalian kira-kira nih ada di tengah-tengah. Kalau X-nya 0, Y-nya 2, berarti taruh sini, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, lalu kita akan mempelajari tentang rumus dan nilai fungsi. Jadi tadi, kalau ada fungsi f memetakan x ke ax plus b dengan x anggota domain dari fungsi tersebut, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Nah, jadi dengan menghitung nilai fungsi, nantinya kita akan mengetahui nilai kawan dari sebuah himpunan atau kodomain dari himpunan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, nanti kalian jadinya akan mengetahui pokoknya dari nilai fungsi ini kalian bisa menghasilkan kodomain dari domain yang udah diketahui. Biar lebih jelasnya kita perhatiin contoh 1. Di contoh 1 ini diketahui fungsi f memetakan x ke 2x min 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang A, f1, yang B, tentukan f2, yang C, bayangan min 2 oleh f, yang D, nilai f untuk x sama dengan min 5, yang E, nilai x untuk fx sama dengan 8, dan yang F nilai A jika FA sama dengan 14. Tadi kalian akan membahas nilai fungsi. Nilai fungsi itu apa, Bu? Nih, di sini diketahui fungsi memetakan x ke 2x min 2 pada himpunan bilangan bulat. Maka kita bisa menentukan rumus fungsinya itu fx sama dengan 2x min 2. Dari mana, Bu? Dari sini. Di sini fx-nya berarti 2x min 2. Lalu f1. F1 itu apa, Bu? Ini adalah kita disuruh mencari nilai fungsi di mana nilai x-nya itu sama dengan 1. Jadi kalian tinggal masukkan saja. Tinggal kalian substitusi. F1 berarti sama dengan 2. Kan ini 2x min 2. Kalau F1 berarti 2 dikali 1 dikurang 2. Jadi 1 ini menggantikan si X di sini. Karena di sini 1, maka di sini 1. Lalu F2. F2 berarti 2 dikali 2 dikurang 2. Kalau di sini Fx, ini jadi X. Kalau ini F2 berarti ini otomatis jadi 2. Makanya 2 kali 2 dikurang 2. Hasilnya 2. Lalu kalau ditanya bayangan min 2 oleh F sama dengan apa? Nah, kalau dibilang bayangan min 2 oleh F, berarti kita sama aja mencari F dari negatif 2. Maka kalian cari aja F dari negatif 2 berarti 2 dikali negatif 2 dikurang 2. Maka hasilnya negatif 6. Lalu D itu nilai F untuk
X sama dengan negatif 5. Berarti F negatif 5 sama dengan 2 dikali negatif 5 dikurang 2. Maka hasilnya negatif 12. Lalu, kalau dari tadi kita disuruh mencari nilai fx-nya atau nilai f1, f2, dan seterusnya, di pertanyaan yang E ini berbeda, yaitu nilai x untuk fx sama dengan 8. Nah, nilai fungsinya ini udah diketahui, fx sama dengan 8. Kita disuruh nyari nilai x-nya. Jadi gimana, Bu? Nah, fx itu di sini fx sama dengan 8. Fx itu 2x min 2. Tinggal kita substitusikan saja. 2x min 2 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 8. 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Jadi 2x sama dengan 10. Maka x sama dengan 5. Coba yang masih bingung, dipahami dulu coba pelan-pelan. Ini tadi fx sama dengan 2x min 2. Diketahui di sini fx sama dengan 8. Berarti kita untuk mencari x kita masukkan saja ini 2x min 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 plus 2-nya itu dari min 2 pindah ruas ke kanan. Jadi positif kan? Maka 2x sama dengan 10, x sama dengan 5. X sama dengan 5 dari mana, Bu? Seperti aljabar. Mereka sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 tinggal x. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu pertanyaan ke-6, nilai A jika FA sama dengan 14. Kalau tadi nilai X untuk Fx, ini nilai A jika FA sama dengan 14. Berarti, karena ini kalau ini Fx, maka ini 2x min 2. Kalau ini FA, berarti tinggal 2A min 2. Tinggal ganti aja variabelnya. Ini dia FA 2A min 2 sama dengan 14. Maka 2A sama dengan 14, min 2 pindah ke kanan, pindah ruas, jadi plus 2. Berarti 2A sama dengan 16, maka A sama dengan 8, karena sama-sama dibagi 2. 2A dibagi 2 hasilnya A, 16 dibagi 2 hasilnya 8. Sampai sini paham ya, jadi nilai fungsi itu yang seperti ini. Seperti F1, F2, F-2, F negatif 5, dan seterusnya. Nah, ada contoh soal lagi nih. Diketahui fungsi G memetakan X ke X kuadrat plus 2. Dengan domainnya X, di mana X lebih dari negatif 4, dan X kurang dari sama dengan 2. X juga anggota bilangan bulat. Dan kodomennya itu juga bilangan bulat. Maka kita diminta untuk yang A itu tuliskan rumus untuk fungsi G. Karena diketahui G memetakan X ke X kuadrat plus 2, berarti rumus fungsinya adalah Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Kalau di sini F, berarti ntar Fx sama dengan X kuadrat plus 2. Karena di sini G, berarti Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Lalu rumus untuk fungsi G adalah seperti yang tadi dikatakan, Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Dari mana, Bu? Dari sini. Karena ini fungsi G, jadi kita tulisnya Gx. Gitu. Lalu domain G adalah DG. Yaitu domainnya itu lebih dari negatif 4. Berarti negatif 4 nggak ikut ya, berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena ini sama dengan, jadi 2-nya ikut. Lalu, yang C, tentukan daerah hasil G. Daerah hasil itu, kalian memasukkan X dari domain-domain ini. Jadi kan rumus fungsi G itu Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Untuk mencari daerah hasil, maka tinggal kita substitusikan. Yang pertama negatif 3, berarti
G negatif 3 itu sama dengan negatif 3-nya menggantikan X. Jadi negatif 3 dikuadratkan ditambah 2. Negatif 3 dikuadratkan berapa? 9. 9 tambah 2 hasilnya 11. Lalu G dari X sama dengan negatif 2. Berarti negatif 2 di sini menggantikan X kan? Jadi negatif 2 dikuadratkan ditambah 2. Maka hasilnya 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu fungsi G dengan nilai X sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 itu menggantikan X. Jadi min 1 kuadrat tambah 2. Negatif 1 kuadrat berapa? 1. Tambah 2 jadi 3. Begitupun yang 0, 1, 2. Kalian tinggal masukkan saja 0, 1, 2 ini di X-nya. Kalian substitusikan. Jadi 0 kuadrat tambah 2 hasilnya 2. 1 kuadrat tambah 2 hasilnya 3. Lalu 2 kuadrat tambah 2 hasilnya 6. Maka daerah hasil G adalah 2, 3, 6, 11. Jadi walaupun 3 sama 6-nya ini munculnya 2 kali, tapi kalian tidak perlu menuliskan double. Jadi cukup sekali aja. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya diketahui fungsi f memetakan x ke 3x plus 5. Dengan domainnya itu x, di mana x lebih dari negatif 2, x kurang dari sama dengan 2, dan x anggota bilangan bulat. Kodomennya juga bilangan bulat. Maka kita diminta tentukan rumus fungsi f. Pasti kalian udah bisa nih. Berarti kalau disuruh menentukan rumus fungsi f, tinggal fx sama dengan 3x plus 5. Nah, di sini bener kan ditulis rumus fungsi, berarti fx sama dengan 3x plus 5. Nah, yang kedua ini kita diminta menentukan daerah hasil atau range. Kalau kalian misalkan bingung untuk menjabarkan itu, kalian bisa bikin tabel. Di sini ada x, kalian tulis, ada domainnya siapa aja. Karena tadi dibilang X lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2, maka berarti ada siapa aja? Ada negatif 1, 0, 1, dan 2. Negatif 2 nggak ikut ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, rumus fungsinya tadi 3X plus 5. Nah, kalau di sini X-nya negatif 1, tinggal seperti tadi aja, kalian substitusi. Jadi F negatif 1 sama dengan 3 dikali negatif 1 ditambah 5. Jadi negatif 3 plus 5. Hasilnya 2. Lalu kalau X-nya 0 berarti tinggal 3 dikali 0 ditambah 5. 0 ditambah 5 hasilnya 5. Maka range-nya 5. Lalu kalau X-nya sama dengan 1, 3 dikali 1 tambah 5. Hasilnya 8. Kalau X-nya 2, berarti F2. Berarti 3 dikali 2 ditambah 5. Hasilnya 6 tambah 5, 11. Maka range-nya dari fungsi Fx sama dengan 3x plus 5 itu ada 2, 5, 8, dan 11. Lalu kalau kalian diminta mencari nilai F7, gimana Bu? Tenang aja. Kalau F7 berarti 7 ini siapa? Iya betul, 7 itu adalah si X. Berarti kalian tinggal substitusikan saja. Tadi Fx itu 3x plus 5. Kalau F7 berarti berapa? F7 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 5. 21 ditambah 5 hasilnya 26. Mudah kan? Jadi untuk di materi fungsi ini kalian Ibu sarankan banyak-banyak berlatih soal atau melihat-lihat contoh soal di Google banyak, di YouTube juga banyak gitu. Karena kalau misalkan semakin kalian rajin berlatih soal, pasti kalian ketika mengerjakannya nanti pas ulangan kayak gini, oh iya, aku udah pernah nih kerjain ini gitu. Oh iya ini caranya kayak gini. Oh iya ini bentuk soalnya yang kayak waktu itu, caranya seperti ini gitu.
tidak ada usaha yang sia-sia. Pokoknya kalau kalian mau berlatih, kalau kalian mau belajar, berusaha, pasti kalian akan mendapatkan yang terbaik. Gitu. Oke, jadi cukup sekian pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas, Ibu sangat meminta kalian untuk bertanya. Jadi, Ibu tahu kalian nggak pahamnya itu di mana. Boleh via personal chat di WhatsApp ya. Nah, jangan lupa perbanyak latihan soal dan juga nanti kerjakan latihan soalnya yang Ibu berikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.